adik-adik, kembali lagi bersama Kak 3D di channel pembelajaran Tridewi 08. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak 3D harap semua dalam keadaan sehat ya, dan harus tetap semangat untuk terus belajar. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan membahas materi mengenai IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD, mengenai bab 1 yaitu Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi, topik C2 tentang penyebaran biji. Nah, adik-adik, ini adalah video lanjutan pembahasan materi di video sebelumnya, yaitu mengenai topik C1 tentang proses penyerbukan. Nah, bagi adik-adik yang belum menyimak video mengenai materi proses penyerbukan, kalian tinggal klik link yang ada di sini. Baiklah adik-adik, sebelum ke pembahasan materi, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan materinya. Nah adik-adik, materi C2 yaitu mengenai penyebaran biji. Nah langsung saja kita ke pembahasan materinya. Oke, kita perhatikan di sini ada sebuah percakapan adik-adik. Nah, kita langsung saja baca. Lihat Dara, tumbuhan ini sudah berbuah. Ada juga yang menjadi kacang. Berarti tumbuhan ini sudah berkembang biak. Lalu bagaimana dari buah ini bisa tumbuh menyebar ke tempat lain ya? Nah, adik-adik, sama seperti proses penyerbukan. Tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu, apa sajakah yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Nah, pada materi ini kita akan membahas apa saja yang bisa membantu proses penyebaran biji pada tumbuhan, adik-adik. Nah, sebelumnya kita membaca lakukan bersama. Adapun hal yang harus adik-adik persiapkan yaitu buku tugas dan diskusikanlah bersama teman kelompok kalian gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini ada pertanyaan yang A. Mengapa perlu penyebaran biji? Nah, perhatikan gambar berikut. Manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuh? Apakah gambar A atau gambar B? Mengapa? Oke, kita perhatikan di sini ada dua buah gambar adik-adik. Ini adalah gambar A dan ini adalah gambar B. Pertanyaannya yaitu, gambar manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuh? Apakah gambar yang A ataukah gambar yang B? Nah, jawabannya yaitu pada gambar A, ini memperlihatkan area yang padat adik-adik. Nah, semakin padat tumbuhan tumbuh, maka akan terjadi persaingan makanan adik-adik. Nah, persaingan makanan itu artinya berebut makanan. Air yang tersedia dipakai untuk kebutuhan tanaman yang semakin banyak. Kemudian, tanaman yang besar akan menutupi cahaya matahari bagi tanaman-tanaman yang baru adik-adik. Sehingga area untuk tumbuh juga akan semakin sempit. Sedangkan pada gambar B kita perhatikan tumbuhannya itu tumbuh berjarak adik-adik. Sehingga pada gambar B tidak terjadi persaingan makanan. Dan juga tumbuhan yang tinggi itu tidak menghalangi sinar matahari, sehingga tumbuhan-tumbuhan baru itu juga mendapatkan cahaya sinar matahari yang cukup adik-adik. Sehingga biji yang ditanam itu perlu disebar agar bisa tumbuh dengan baik dan tidak bersaing dengan induknya. Maka, gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuh itu adalah lingkungan yang B. Seperti itu adik-adik. Kemudian pertanyaan yang B, bagaimana cara biji menyebar? Nah, tanaman tidak bisa berpindah tempat seperti kita dan hewan adik-adik. Lalu, bagaimana tanaman bisa menyebarkan bijinya? Cobalah pelajari gambar cara 1 sampai dengan 5 untuk melihat berbagai cara penyebaran biji. Oke adik-adik, di sini ada gambar yang memperlihatkan bagaimana cara biji tersebut dapat tersebar adik-adik. Nah, ini adalah cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, dan cara 5. Kita perhatikan pada cara 1 yaitu dibantu oleh hewan, kemudian cara 2 dibantu oleh angin, cara 3 dibantu oleh air, kemudian cara 4 juga dibantu oleh hewan, dan cara kelima juga dibantu dengan hewan. Kemudian selanjutnya di sini ada jawablah pertanyaan ini untuk setiap gambar. Oke, jadi adapun pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana biji-biji tanaman tersebut dapat disebar? Nah, jawabannya yaitu biji-biji tanaman tersebut bisa disebar karena bantuan hewan, angin, dan juga bantuan air adik-adik. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, tanaman seperti apa yang bisa disebar dengan cara seperti cara 1 sampai dengan cara 5?
Oke, jawabannya yaitu tanaman yang bisa disebar dengan cara seperti cara 1-5 adalah yang pertama itu tanaman berbuah, yang kedua tanaman berbuah dan berbiji, yang ketiga tanaman yang bijinya ringan, halus dan mudah lepas dari tanamannya, dan tanaman yang hidup di daerah air. Nah, jadi itu adalah tanaman-tanaman yang bisa disebar dengan cara gambar seperti cara 1 sampai dengan 5. Kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk cara 1 sampai dengan 3, hewan apa saja yang menurut kalian bisa berperan sebagai penyebar biji? Hewan yang bisa berperan sebagai penyebar biji yaitu cara 1 dapat disebar oleh hewan pemakan buah. Kemudian cara 2 dapat disebar oleh hewan berbulu, dan cara ketiga dapat disebar oleh hewan pemakan buah yang suka bergerak dan berpindah-pindah tempat seperti burung, adik-adik. Nah, berikut ini sudah Butet dirangkum mengenai cara 1-5 dari gambar yang telah kita perhatikan tadi. Nah, di sini kita perhatikan ada cara 1 yaitu gambar ini, adik-adik. Contoh cara penyebaran bijinya itu yaitu dengan cara hewan memakan buah-buahan, kemudian bagian yang dimakan adalah daging buahnya. Hewan ini akan membuang biji yang tidak dimakan. Biji yang dibuang tersebut akan menjadi tumbuhan baru nantinya, adik-adik. Kemudian contoh tanamannya itu adalah tanaman berbuah seperti semangka. Contoh hewannya itu adalah hewan pemakan buah seperti pada gambar ini. Kemudian cara 2 yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh hewan. Gambarnya itu seperti ini, adik-adik. Cara penyebaran bijinya tersebut yaitu dengan cara biji-biji yang berjarum kecil mudah menempel di bulu kelinci. Kelinci hewan yang suka masuk ke semak-semak tumbuhan, adik-adik. Nah, saat kelinci berlompat dan berlari, biji akan jatuh dan tersebar. Kemudian contoh tanamannya yaitu tanaman dengan biji berduri yang bisa menempel di bulu seperti rumput jarum, adik-adik. Nah, contoh hewan yang bisa menyebarkan biji tersebut adalah hewan berbulu seperti kelinci. Kemudian cara ketiga yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, jadi ini adalah gambarnya, adik-adik. Penyerbukan itu dibantu oleh gajah. Nah, gajah merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, adik-adik. Badannya yang besar membuatnya juga memerlukan makanan yang banyak. Biji buah akan keluar bersama kotorannya. Nah, saat itu gajah sudah berada di tempat yang lain dan biji tersebar dari induknya. Nah, contoh tanaman yang penyebaran bijinya dapat dibantu oleh hewan yaitu gajah adalah tanaman berbuah dan berbiji. Contohnya apel, adik-adik. Kemudian contoh hewan yang bisa membantu penyebaran biji ini yaitu hewan pemakan buah yang suka bergerak dan berpindah-pindah tempat seperti burung dan juga gajah. Seperti itu, adik-adik. Kemudian cara keempat yaitu dengan bantuan angin. Oke, jadi ini adalah gambarnya, adik-adik. Adapun cara penyebaran bijinya yaitu seperti pada bunga dandelion. Nah, ini adalah bunga dandelion, adik-adik. Bunga dandelion itu memiliki biji-biji yang ringan. Biji-biji itu akan tertiup, terbawa angin, dan jatuh di tempat yang lain. Nah, jadi dibantu oleh angin penyebaran bijinya. Contoh tanamannya itu adalah tanaman yang bijinya ringan, halus, dan mudah lepas dari tanamannya. Kemudian gambar kelima adalah ini, adik-adik. Nah, cara penyebaran bijinya itu dibantu oleh air. Cara penyebaran bijinya yaitu tumbuhan yang hidup di tempat berair seperti pantai, danau, sungai dibantu oleh air untuk penyebaran bijinya. Buah kelapa akan terbawa oleh arus air laut dan terdampar di tempat yang lain, adik-adik. Nah, jadi contoh tanaman yang penyebaran bijinya bisa dibantu oleh air itu adalah tanaman yang hidup di air. Umumnya buah akan mengambang sehingga bisa ikut terbawa arus air. Jadi seperti itu rangkuman mengenai cara 1-5 berdasarkan gambar yang ada, adik-adik. Nah, selanjutnya setelah selesai menjawab pertanyaan secara mandiri, bersiaplah untuk berdiskusi secara berkelompok dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Guru kalian akan memandu untuk kegiatan ini. Nah, adik-adik bisa menjawab seperti yang Kak Tide jelaskan tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menjawab soal mari refleksikan. Nah, adapun pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya? Jawabannya adalah, tumbuhan perlu menyebarkan bijinya agar bisa tumbuh di lingkungan yang baik, tidak mengalami persaingan makanan dengan induknya, dan juga mendapatkan akses cahaya matahari, adik-adik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa manfaat bagi makhluk hidup lain dengan adanya penyebaran biji? Nah, adapun manfaat penyebaran biji bagi makhluk lain yaitu
bisa menggunakan tumbuhan sebagai tempat berlindung. Manusia bisa mendapatkan udara segar, juga bisa menggunakan tumbuhan sebagai tempat berlindung. Jadi seperti itu jawabannya adik-adik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja yang membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Nah, tumbuhan dibantu menyebarkan bijinya oleh hewan, angin, air, dan tumbuhan itu sendiri adik-adik, yaitu dengan cara pecahnya kulit biji atau buah. Kemudian pertanyaan yang keempat, setelah mempelajari penyerbukan dan penyebaran biji, menurut kalian apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari manusia? Nah, jawabannya adalah yang dibutuhkan tanaman oleh manusia yaitu dengan cara merawat dan menjaga keteraturannya. Nah, keteraturan itu maksudnya tanpa campur tangan manusia, alam sudah memiliki cara sendiri untuk bertahan hidup adik-adik. Nah, manusia juga bisa membantu penyebaran biji dan penyerbukan. Manusia dengan akal yang diberikan perlu mencari cara agar keteraturan ini tetap terjaga. Nah, jadi itulah jawaban dari mari refleksikan. Kemudian selanjutnya yaitu ada belajar lebih lanjut. Nah, untuk materi belajar lebih lanjut ini nanti akan dipandu oleh guru kalian masing-masing ya adik-adik. Nah, di sini ada materi tambahan yang perlu kalian pahami dan juga perlu kalian ketahui. Kemudian selanjutnya, setelah belajar tentang topik C2 mengenai penyebaran biji, kita akan merangkum materi yang telah kita pelajari pada video kali ini adik-adik. Apa yang sudah aku pelajari? Nah, yang pertama kita telah belajar tentang bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan betina pada bunga dan benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Kemudian yang kedua, penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari dan putik. Serbuk sari menempel di kepala putik, kemudian bakal biji di putik akan berkembang menjadi biji. Kemudian yang ketiga, proses penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan, angin, dan juga manusia. Kemudian yang keempat, saat biji sudah terbentuk, tumbuhan menyebarkan bijinya dengan bantuan hewan, angin, air, dan manusia. Nah, jadi itulah materi yang sudah kita pelajari pada materi topik C ini adik-adik. Semoga penjelasannya sampai di sini paham ya. Nah, untuk proyek belajar nanti akan kalian lakukan bersama guru kalian masing-masing di sekolah ya. Baiklah adik-adik, demikian penjelasan materi mengenai topik C2 yaitu penyebaran biji dari K3D. Semoga apa yang K3D sampaikan, apa yang K3D jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui penjelasan mengenai pembelajaran IPAS. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya adik-adik agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembelajaran dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, akhir kata Putri diucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.